Pemirsa masih di IDX News Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Selanjutnya saya akan sampaikan pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada 4 saham pilihan direkomendasikan, ada PTBA, Trading Buy 2640 hingga 3160, kemudian juga ada Brand 5650, resistennya hingga 10.750, buy on support untuk Brand. Tadi pun juga sempat kita ulas, tunggu pelemahan lanjutan. BBCA juga buy on support, supportnya di 10.325, resisten hingga ke 11.450. Dan terakhir Pegas lebih direkomendasikan akumulasi buy dengan supportnya di 1.355, resisten hingga 15.85. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Andri, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke PTBA Pak. Trading buy di level berapa? Kemudian pertimbangan untuk merekomendasikan PTBA jika dibandingkan dengan saham-saham pertambangan batubara lainnya. Ya, yang pertama kan memang sektornya sendiri, energi sendiri kan masih bullish ya. Pertama, yang kedua juga di sini PTBA kan sudah break resist pertama ya, sudah beberapa bulan setelah sudah gap terakhir itu di 2850. Tadi kan sempat ketiganya sampai 2890-an ya, kalau nggak salah. Ya. Sekarang ini closingnya malah 2950. Jadi kalau lihat emang ini sudah break resist baru, jadi artinya ini mengisi gap di 2980 sampai dengan 3160 ya, target berikutnya. Jadi emang karena apa? Karena PTBA ini agak telat ya naiknya. Sementara kalau saham-saham yang lain batubara udah naik duluan, contohnya Bumi Resource, Toba, dan juga Harum, Indi. Sementara ini PTBA masih ada urung juga ya. Jadi kalau lihat ini saham lagging yang saya pikir yang mendapatkan switching dari take profit di saham Adaro dan juga saham Indi dan juga saham Toba untuk hari ini. Oke, peluang untuk ke 3.000-an terbuka lebar tidak Pak untuk minggu depan? Ya masih, karena juga momentumnya masih bagus dan juga lihat juga melihat sektornya juga masih bullish, jadi artinya ya seperti bilang tadi kan karena ada inflow, jadi kalau juga asing juga investor asing mulai masuk, jadi kelihatan ini saham yang telat ini mungkin banyak diburu oleh retail dan juga investor institusi ya, jadi kemungkinan bagus untuk kita cermati karena sudah isi gap ya, jadi artinya menuju berikutnya 3.000 sampai 3160. Trading buy, take profit di level berapa Pak untuk PTBA? Ya kalau lihat dari start technical sih mendingan kita take profit di atas 31 sampai 3160 ya, karena resist kuatnya kan di 3160. Baik, saham pilihan pertama ada PTBA pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Brand ini. Tadi juga sempat kita ulas secara lebih detail. Pak Andri, review singkat saja, buy on support di level berapa untuk menekankan kembali untuk Brand? Ya sebenarnya kalau dari polanya seperti ini harusnya sih ada kemungkinan lagi juga di atas 50%, mungkin Brand akan auto reject bawah lagi ya, kalau kita melihat kejadian dua pola sebelumnya ya di bulan Mei dan juga bulan Juli kemarin ya. Ini yang ketiga, jadi artinya untuk targetnya rising wedge-nya berada di 7350. Tapi kalau lihat untuk KRB-nya potensinya di 7075, kalau 20% ya. Tapi kalau kita lihat di sini mana yang dulu aja. Jadi kalau misalnya pun rebound, ya reboundnya dia harus break di atas 9.200 sampai 9.400 untuk kita payback. Karena kan masih ada gap hari ini yang kemarin di 10.950. Baik, sementara penutupan hari ini pemirsa di 8.825, auto reject bawah melemah di 19,95%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, perbankan big cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya di mana posisi dari BBCA direkomendasikan juga buy on support ini. Analisis Anda untuk BBCA? Ya sebenarnya kita lihat di sini kan, BBCA dan Brand ini kan saham market cap besar ya. Yang satu 1.500 triliun, yang satu 1.300 triliun market cap-nya. Jadi sangat menentukan untuk nasib indeks ke depan. Tapi karena indeks kita lihat di sini masih wave proxy 4 dimasukin, jadi artinya masih ada potensi upside juga nanti di Brand dan juga di BCA nanti new high lagi. Mungkin 1 bulan ke depan ya. Jadi tapi kalau dilihat secara keseluruhan sih emang BCA ini saya pikir wajar ya, karena gagal tembus di atas resist kita di 10.925 ya, support berikutnya adalah 10.625 sampai dengan 10.325 untuk kita buyback lagi. Jadi kalau untuk secara keseluruhan sih potensi penurunan di saham BCA dan juga saham lainnya untuk kita ajang untuk cicil beli ya.
Baik pemangkasan suku bunga, kemudian juga data terakhir rilis kinerja BBCA per Agustus, laba masih tren penguatan ini, Pak Andri. Apakah kondisi ini akan juga mencoba mengangkat saham BBCA di luar dari sisi teknikal, Pak? Ya, karena juga kan kita lihat di sini biasanya kan keuntungan juga dari penurunan suku bunga Bank Indonesia juga ya. Mhm. Juga kemungkinan juga bulan depan juga Bank Indonesia masih akan memangkas lagi ya, ikuti Oke, jejak mau basis point dari The Fed. Jadi artinya sentimennya dari suku bunga juga bagus, dari fundamentalnya juga bagus, dan juga penguatan rupiah juga sekarang juga iya, bisa mendorong inflasi lebih rendah lagi. Jadi artinya why not kita nggak beli saham-saham bank, terutama BCA yang sekarang ini valuasinya masih tercukup lagging ya ke BCA ini dibandingkan Mandiri atau misalnya BNI. Jadi artinya seharusnya sih kalau lihat dari potensi upside-nya BCA seharusnya Mhm. berada di atas 11.150 Baik. sampai 10.150. Oke. Terakhir untuk Pegas, Pak. Hari ini berbalik arah menguat di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Dalam beberapa waktu terakhir, Pegas cenderung melemah setelah menembus di atas level 1.600-an. Ya, kalau Pegas sendiri kan kita lihat di pertama dari sektornya sendiri setelah kemarin juga laporan keuangan juga kurang bagus, dan ditambah juga yang kedua juga dari gas ini ya, gas natural gas ya. Chartnya teknikalnya untuk gas sendiri, harga internasional sendiri ini trennya udah mulai bullish lagi ya. Sekarang kan masih di antara 2,3 sampai 2,4 dolar per MMBTU. Jadi artinya masih bisa ada upside di saham Pegas. Jadi saham Pegas ini relatif lebih lagi dibandingkan harga gasnya. Oke. Di kalau di atas 14.35 sampai 14.90 yang kita cuci beli, stop lossnya berada di bawah 13.55 sampai 13.45 untuk Pegas. Jadi artinya Pegas ini salah satu saham termurah sekarang untuk blue chip ya, di saat indeks kita sekarang ini berada di all time high. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PTBA, Brand, BBCA, kemudian juga Pegas. Kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif, langsung saja ke Bapak Fendi dari Jakarta. Pak Andri, ada Bapak Fendi menanyakan saham laba Pak, Green Power Group TBK. Nyangkut di 725, apakah masih bisa hold atau di sell saja? Analisis Anda untuk laba. Ya, kalau untuk laba ini kan sebenarnya kalau secara teknikalnya indikatornya memang sudah oversold ya, artinya sudah jual. Tapi kalau kita lihat di sini secara untuk swingnya, ya seharusnya masih bisa new high lagi ya, karena di sini ini masih koreksi 4 ya, jadi artinya masih ada new high lagi nanti di atas 85 sampai dengan 1000-an. Tapi itu masih kemungkinan 2 sampai 3 minggu ke depan ya. Sekarang ini kondisi dulu, kalau kita lihat ya seharusnya dia memang harusnya break di bawah 580 sampai dengan di sini targetnya 5470 4880 ya. Jadi memang area 570 480 untuk kita beli lagi ya, untuk targetnya di atas 755 sampai dengan 855. Jadi kalau untuk jangka pendek ini agak rawan koreksi, tapi kalau untuk jangka kita hold untuk jangka menengah pasti bisa new high lagi di atas 885 karena dari counting wave-nya masih mendukung penurunan ini untuk akumulasi beli lagi. Oke, selanjutnya kita ke Bekasi, ada Bapak Anggiat menanyakan saham film Pak. Hari ini lagi-lagi mengalami koreksi cukup dalam. Bapak Anggiat di Bekasi ini nyangkut di level yang cukup tinggi di 4860 Pak. Analisis Anda untuk film? Ya kalau film sendiri memang teknikalnya udah kelihatan ya. Kemarin juga masalah sih ada isunya apa yang negatif ya. Jadi emang di sini selama masih di bawah film yang di bawah supportnya di 5100 kayak resistnya di 100, targetnya di sini menuju di supportnya karena dia sudah break di bawah 3570, berarti ini koreksinya sudah selesai lokasi C, jadi artinya selama di bawah 3570 berarti menuju sini 3450 sampai dengan di sini ke 3230. Jadi emang kecenderungan kalau kita mau beli di area 3400 sampai 3200 gitu untuk film ya, karena di sini juga counting wave-nya menuju wave C-nya ini belum selesai. Iya. Di hold saja atau averaging down Pak? 4860? Ya kalau untuk jangka pendek ini ya mendingan kita averaging down ya. Kalau di sini kalau secara teknikalnya untuk monthly-nya ya memang agak lama ya. Jadi kalaupun naik pun juga berat lagi untuk ke 6.000, paling-paling kalau mau take profit paling-paling areanya 5.000 sampai 1.500. Jadi kalau mau averaging down mendingan di area 3.200. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Andri, untuk saham ITMG, Pak. Kebetulan 2 penanya yang masuk. Yang pertama, ini menanyakan ITMG, sudah boleh buy di harga sekarang tidak? Support dan resistennya
Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan selanjutnya ITMG juga ditanyakan Bapak Inder dari Bali. Sudah ambil posisi di 26.500. Analisisnya untuk minggu depan, Pak. Ya, kalau untuk minggu depan sih mungkin ada take profit dulu ya. Jadi karena ini sebenarnya kan polanya pola cup ya. Ini kita ada pola cup ya, atau triple top ya. Topnya ada 3, peaknya ada 3, jadi artinya wajar baca dulu karena ini sebenarnya untuk pola cup juga handle. Jadi ini bentuk pola gagang cangkirnya dulu. Jadi seharusnya kalau kita mau beli di area di bawah 25 250 sampai dengan di sini supportnya di 25.500 untuk kita beli. Ya, jadi kalau kita bisa buy on support atau kita bisa beli kalau dia tembus di atas 26.300. Baik. Dari Surabaya ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Antam Pak. Nyangkut di 14.10 Pak Andri, penutupan hari ini di 13.70. Ya, kalau untuk Antam sendiri kan sebenarnya ya jangan terlalu tergoda oleh kenaikan emas karena story-nya beda. Karena kan nikel itu kan kebanyakan kan produsennya nikel. Ya. Nikel sendiri bearish, masih downtrend ya. Jadi artinya selama masih nikel masih berada di bawah 17.000 per metric ton ya agak berat gitu ya. Karena jadi kalau naiknya pun juga terhambat. Jadi meskipun gold rekor high terus. Oke. Jadi kalau untungnya untuk buy technical ya harusnya bisa menuju di atas 14.10 sampai 14.80 untuk kita take profit. Jadi masih ada sekali lagi new high untuk di Antam, tapi untuk pun juga tidak bisa hold lama-lama ya, karena melihat dari tren nikelnya ini yang masih downtrend ya, saya pikir untuk take profit kalau kita mendekati level 14.80. Baik. Langsung saja kita ke Bapak Samekto Surabaya, DSNG Pak. Mohon support dan resistennya. Singkat saja Pak Andri. Ya, kalau DSNG resistnya berada di sini masih kecenderungan melawan koreksi ya. Di sini resistnya 865 sampai dengan di sini di 885, supportnya berada di 815 sampai dengan di sini 795. Jadi kalau saya pribadi sih saya mendingan beli di support di 795 815 ya, karena ini pola koreksi C, jadi artinya kecenderungan ini untuk jangka pendeknya rawan koreksi, tapi kalau kita untuk jangka menengahnya masih bisa tembus di atas 885 lagi. Baik, jawaban untuk DSNG Bapak Samekto dari Surabaya, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Andri Zakaria Siregar, founder grup CTA Saham, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan jangan lupa saksikan program Market Hello yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.